jiwa Miss Queen kita pasti bergejolak ya guys. What's up, simple people? Dalam kehidupan sehari-hari, kita nggak akan lepas dari yang namanya kejahatan. Jadi kita perlu berhati-hati. Dan netizen yang jahat, itu juga merupakan suatu kejahatan loh guys. Anyway, mengenai kejahatan, pada video kali ini Simple Knowledge mau membahas nih mengenai bagaimana caranya bos-bos mafia yang jahat itu untuk menghabiskan uang mereka. Penasaran seperti apa kesultanan dari mafia-mafia itu? Tonton terus video kami ini, dan jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Cekidot! Yang pertama adalah Al Capone. Ya, kalau kalian tahu Al Capone tuh terkenal guys, karena sudah ada filmnya juga. Dia sering disebut dengan namanya Scarface. Mukanya itu ada codetnya gitu. Al Capone ini pada zamannya itu terkenal banget karena dia itu salah satu penjahat atau mafia terbesar yang beroperasi di Amerika Serikat. Jadi pada zamannya, yaitu di awal abad ke-20, Al Capone ini kabarnya mempunyai uang atau penghasilan itu sebesar 100 juta rupiah. Gimana? 100 juta dolar per tahun. Jadi bayangin berapa banyak uangnya Al Capone ini guys. Tapi Al Capone ini mempunyai cara yang sangat unik untuk menghabiskan uangnya. Kalian tahu guys, karena Al Capone ini pada saat dia berjaya, itu ada yang namanya era The Great Depression, yaitu era dimana ekonomi itu lagi crash abis, saham-saham turun sampai 90%, segala macam orang rugi. Pada saat ini, pada masa ini, Al Capone itu dengan baiknya memberi makan orang-orang yang nggak punya rumah, yang nggak punya penghasilan, nggak punya pekerjaan, orang gembel dia kasih makan semua. Jadi dia bikin rumah gitu, dia selalu bikin sup tiap hari untuk orang-orang yang punya rumah, dan dia juga membeli semua koran, lalu loper-loper koran dia kasih uang semuanya, dan dia suruh pulang, nggak usah kerja lagi. Ini sih bukan cara yang aneh ya guys, karena banyak orang kaya juga mereka dermawan, tapi tentunya ini cara yang aneh bagi seorang mafia, karena dia kan orang yang jahat, orang yang dikenal nggak punya perikemanusiaan, yang nggak peduli bagaimana caranya orang mati, tapi dia tetap peduli sama orang-orang lain. Cukup aneh ya. Yang berikutnya adalah Pablo Escobar. Pablo Escobar ini adalah drug lord, bandar narkoba jenis kokain yang terbesar di Meksiko, dan kabarnya dia menyuplai sebanyak 80% peredaran kokain di seluruh Amerika Serikat yang dia bawa dari Meksiko itu. Selain terkenal sebagai bandar narkoba, Pablo Escobar adalah seorang pengusaha martabak yang sangat sukses. Asal kalian tahu guys, total kekayaan dari Pablo Escobar ini adalah sekitar 30 miliar dolar. Itu estimasi di tahun kurang lebih 1980 sampai 1990, zaman di saat dia berjaya. Nah, apa yang aneh dari Pablo Escobar dan bagaimana cara dia menghabiskan uangnya, ini cukup unik guys. Bahkan bisa bikin kita gigit jari. Pablo Escobar ini pernah di suatu saat ya guys, di suatu saat dia ini lagi di rumah, di tempat persembunyian sama anak istrinya. Dan salah satu anaknya yang perempuan ini mengalami hipotermia. Bahasa manusianya, dia itu lagi kedinginan. Jadi karena kasihan kalau anaknya ini kedinginan, akhirnya Pablo Escobar punya ide untuk menghangatkan anaknya dengan membakar uang sebanyak 1 juta dolar cash. Bayangin, uangnya itu ya dihabisin dengan cara dibakar. Kenapa nggak beli kayu bakar atau beli yang lainnya ya guys ya? Ini yang bikin kita kadang nggak habis pikir. Karena kebanyakan kali uangnya. Ya gini nih kelakuan sultan. Nah, yang berikutnya ini adalah seorang mafia asal Kanada, Montreal, yaitu Vito Rizzuto. Jadi, Vito Rizzuto ini ya mempunyai kekayaan itu yang kurang lebih adalah 10 miliar dolar. Dia baru saja meninggal kurang lebih tahun 2013 kemarin. Jadi masih baru lah ya, dia hidup di abad ke-21 ini juga. Anyway, bagaimana caranya Vito Rizzuto ini menghambur-hamburkan uangnya, menghabiskan uangnya? Ini cukup aneh juga. Jadi, pada suatu saat waktu dia di penjara, anaknya itu meninggal, dan karena dia saking sedihnya, dia akhirnya ya terpaksa kan pasti menguburkan anaknya ya. Nah, tapi waktu penguburannya ini guys, peti matinya itu kalau kita tahu biasanya orang biasa, apalagi rakyat jelata itu kan pakai kayu ya. Si Vito Rizzuto ini menguburkan anaknya itu pakai peti mati full dari emas. Wah, nggak kebayang ya guys. Kita sebagai rakyat jelata ini cuman bisa memandang sambil terpaku gitu ya guys. Coba emasnya dikasih kita, pasti kita seneng banget ya.
Oke, itulah tadi serba-serbi bagaimana caranya mafia, bos-bos mafia menghabiskan uangnya yang kadang nggak terpikirkan oleh manusia biasa. Itulah bedanya sultan sama rakyat jelata kayak kita. Anyway, meskipun mereka memang bergelimang harta, tapi ya kita nggak boleh ikut tergiur untuk melakukan kejahatan juga untuk menjadi cepat kaya ya guys. Karena apapun itu, yang terbaik itu adalah uang yang kita dapatkan secara halal dan tidak merepotkan atau tidak menyusahkan orang lain. Oke, segitu saja dari kita. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian ada komentar, kritik, saran, boleh tinggalkan di kolom komentar ini. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. See you guys on the next video.